Oke, halo guys, balik lagi sama gua Archie dari Arts Hobbies. Jadi kali ini gua mau coba unboxing sesuatu yang spesial ya, tentunya berhubungan dengan dunia mainan. Langsung. Oke, jadi ini dia paketnya dan langsung aja kita unbox. Jadi kira-kira apa isinya? Jangan lupa like, comment, dan subscribe di bawah. Jadi kita bakalan buka dulu paketnya. Dan paket ini cukup spesial ya karena mungkin kalau bagi kalian yang nggak tahu mainan ini atau itu ya coba disimak aja. Dan ini dia isinya. Ini adalah Gunpla. Jadi mungkin Gunpla ini cukup tua dan mungkin bagi kalian yang sudah istilahnya mendalami dunia Gunpla mungkin bakalan tahu ini warnanya polos dan lain-lain ya, gue tahu. Jadi memang Gunpla ini nothing special untuk isinya, nah tapi yang spesial adalah historinya. Jadi apa historinya nanti gue mau jelasin. Ini dia Gunplanya dan langsung aja kita jelaskan. Oke, mulai gue jelasin. Oke, jadi ini adalah Gunplanya. Jadi ceritanya pada tahun 1979 itu ada sebuah pabrikan mainan bernama Clover yang menggarap anime Gunpla itu, dan lalu dia memproduksi mainannya, tapi karena ya anak-anak kurang suka sama filmnya ya, karena Gundam sendiri filmnya banyak sekali cerita politiknya, jadi anak-anak pada kurang suka. Lalu Bandai membuat model kit bernama Gunpla, dan inilah model kit pertama dari Bandai tersebut yang diproduksi pada tahun 1980. Itu gambar ya. Jadi Gunpla ini sendiri habis diproduksi oleh Bandai. Para pemuda-pemuda suka dengan anime Gunpla ini, atau anime Gundam lebih tepatnya, karena Gunpla itu singkatan ya, Gunpla Plastic Model. Jadi itu Gundam Plastic Model. Oke, langsung aja. Oke, jadi ini dia, langsung aja kita buka. Dan ini dia ada manualnya. Dan ya seperti yang gue jelasin tadi, gue di sini bukan mau nyeritain kayak tentang gimana sih tentang Gunpla ini, cuma ya gue lebih pengen kayak ngejelasin gimana sih mainan pada masa dulu itu ya, kayak gini lah kira-kira. Gue lanjutin dulu sedikit ceritanya sambil gue rakit ya. Setelah itu karena kerugiannya Clover itu bangkrut, dan Gundam ini sendiri digarap oleh Bandai, dan ya sesuai dugaan anak-anak muda suka dengan mainan seperti ini, sehingga mainan itu berhasil, dan akhirnya super robot yang kita kenal dengan Voltus dan lain-lain itu istilahnya mulai menghilang karena kalah dengan Gundam ini sendiri. Lalu tadi gue bilang Gundam dan Gunpla, jadi apa bedanya ya? Gundam itu animenya, Gunpla itu mainannya. Gunpla itu sendiri Gunpla Plastic Model yang kayak gue bilang itu singkatan, itu Gundam Plastic Model. Sorry, salah ngomong, itu Gundam Plastic Model. Dan gue mau kasih tahu cara ngerakitnya gimana yang bener. Oke, langsung aja. Pertama kita ambil nipper. Nah, bentar, gue ambil dulu nippernya. Nah, ini nipper. Gue di sini pakai nipper dari Bandai karena apa ya? Biar cocok aja sih. Dan langsung aja kita coba rakit. Pertama, kita mulai cari part yang mau dipotong karena sesuai petunjuk. Oke, misalkan di sini usahain pas motong itu jangan terlalu ngepres sama partnya, karena takutnya partnya itu jadi cuil atau jadi tergores kan, jadi sayang kan. Jadi kita beri jarak sedikit, jadi kita kasih jarak sedikit dari partnya, karena kenapa ya, nanti kita bakalan bersihin lagi, saya kasih tahu lagi caranya. Oke, setelah kita potong, mungkin gue deketin dulu karena gue susah lihat dari jauh. Oke, ini dia partnya, dan kita bersihin lagi dengan single blade. Jadi apa itu single blade? Nipper ya, itu kayak nipper, cuma single blade tuh lebih berfungsi buat bersihin part yang lebih tipis lagi, karena
single blade itu lebih istilahnya lebih runcing dan lebih tipis lah dari nipper biasa. Oke, jadi ini udah gue bersihin pakai single blade, dan next step gue cutter pakai pen cutter. Jadi pen cutter nih pen cutter atau pen knife atau hobby knife ini emang khusus sih, karena ya satu tajam dan lebih enak lah makanya buat kalau misalkan kalian penghobi model kit, bakalan wajib punya alat yang satu ini. Selain nipper lah ya, kalau nipper udah istilahnya benda wajib lah. Dan kita bersihin part-part sisanya pelan-pelan, dan langsung aja setelah dipotong oleh nipper tuh kita bersihin. Ini lagi gue bersihin dulu karena gue nggak bisa lihat dari jarak yang terlalu jauh karena kamera gue ada tripodnya, jadi rada menghalangi kalau misalnya gue dari jauh. Dan ini dia prosesnya. Jadi udah gue bersihin pakai pen knife, lihat ini udah lebih mulus. Lalu kita amplas lagi dengan sanding sponge. Sanding sponge ini sendiri gue pakai dari merek 3M. 3M tersebut tuh ada 3 tipe, mulai dari fine, super fine, ultra fine, dan terakhir micro fine. Jadi ini dasarannya fine alias yang paling kasar dimana kita nge-amplas. Nah ini kita mulai dari fine, kita amplas pelan-pelan. Usahakan sih kalau gue pribadi satu arah, karena ya menurut gue biar nggak terlalu menggores. Jadi menurut gue sih gue lebih suka satu arah sih. Dan maksudnya dari kiri ke kiri, kanan ke kanan, atau itu maksudnya jangan digesek gitu, jangan satu arah dari kiri kanan nah kayak gitu. Selanjutnya gue bakalan ke super fine. Super fine ini sendiri lebih lembut lagi dari fine, atau lebih soft lah istilahnya. Itu yang tadi kita mulai dari fine, itu gue jelasin lagi biar kalian tahu bedanya apa. Jadi fine ini lebih kasar sedikit, dan kalau super fine itu lebih halus istilahnya. Ini kayak level kehalusannya. Terus habis super fine, habis dari fine, super fine, lalu lanjut lagi kalian bisa langsung ke ultra fine. Jadi kalau misalkan udah bersih kayak gini nih, udah cakep banget partnya, udah kelihatan bersih, pakai ultra fine dan super fine, fine dan super fine. Jadi kalian bisa pakai selanjutnya yaitu ultra fine. Ultra fine ini lebih halus lagi. Itu mungkin gue rada gonta-ganti karena entah kenapa gue lebih suka kayak gitu. Jadi kayak dari fine, super fine, fine lagi gitu. Nah ini micro fine istilahnya paling halus ya, itu micro fine buat paling halus. Jadi itu 4 step. Dan terakhir kita polish. Polish nih gunanya buat apa? Biar gue pribadi suka polisher karena suka ngepolish, karena biar partnya mengkilatnya itu kembali lagi kayak ke awal. Karena biasanya kita kalau misalnya habis amplas tuh warnanya kan jadi lebih butek atau lebih gimana ya, lebih butek atau lebih buram lah. Cuma dengan polisher itu sendiri partnya bakalan jadi lebih mengkilat lagi. Dan ini dia partnya setelah melewati beberapa step tersebut, dan ini hasilnya rapi banget kan. Dan oh ya, di ujung itu emang ada kayak tonjolan itu buat biar istilahnya biar kalau misalkan gimmicknya yang kayak gerak-geraknya itu dia biar ada sedikit keset atau rapat lah, atau ngegigit atau gimana lah bahasanya. Dan gue bakalan cepetin di sini karena prosesnya lumayan lama. Gue sendiri bukan ngincer cepet-cepetnya atau gimana. Mungkin kalau misalnya sekedar dipotong-potong nipper aja mah 5 menit selesai. Cuma kalau misalnya gue pengen mendapatkan hasil oke, jadinya gue mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama. Dan ini dia partnya. Ya biasalah gunpla yang lebih lama masih ya dari cuttingnya kurang rapi, dan di sini masih snap fitnya masih longgar ya, masih rada longgar. Itu ditarik sedikit aja pakai tangan udah cepot tuh, lihat. Oh ya, di ujung itu ada tonjolan, dan ini dia hasilnya. Dan di sini memang gimmicknya ya gitulah, masih bisa dibilang ala kadarnya. Mulai dari kakinya, tangannya itu ditekuknya, cuma tangan itu cuma hanya
bahu dan juga lengan, kaki juga cuma di siku sama yang kayak pahanya doang, dan nggak bisa ditekuk sampai huruf V ya, jadi nggak bisa, kakinya itu nggak bisa dibuka lebar, dan kepalanya nih udah kayak nggak bisa terlalu banyak gerak gitulah, dan ya karena kita bisa memaklumi. Dan ini ya senjatanya, kita dapat di sini tembakannya atau beamnya, terus kita dapat 2 sabernya ya bentuknya kayak Poki, dan terus ini dia shieldnya atau tamengnya. Dan oke, jadi segitu aja kayaknya, dan terima kasih buat yang nonton, jangan lupa like dan subscribe nya.